إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim wa karya Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan lalu sudah kita kaji 3 adab murid terhadap gurunya. Bagaimana kita bersikap, bertindak, bermuamalah dengan gurunya. Maka yang keempat, beliau melanjutkan ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Hendaknya seorang murid mengetahui hak gurunya dan tidak melupakan kebaikan guru. Jadi guru adalah orang tua kedua untuk kita. Orang tua kita, orang tua kandung yang mentarbiah kita, membesarkan kita, mengurusi kita sejak kecil. Kebutuhan hidup kita dicukupi oleh orang tua kita. Tapi guru itu pun sangat berjasa untuk kita. Kita bisa membaca, menulis, bisa pelajaran-pelajaran dasar itu dikarenakan guru kita. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca, menulis, membaca Al-Quran, ya, maka jahil kita. Tapi berkat ketelatenan guru kita, sabarnya guru kita, maka kita bisa melakukan ini dan itu. Maka guru adalah laksana orang tua kita yang kedua. Maka tidak boleh bagi kita melupakan kebaikan-kebaikan guru kita. Berkat beliau-beliaulah kita bisa menjadi orang. Kita bisa duduk di jabatan ini dan itu. Kita memiliki pekerjaan ini dan itu. Itu berkat guru-guru kita. Maka betul pepatah mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mereka adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Memang betul mereka tidak memiliki pangkat, tidak memiliki tanda sebagai bentuk jasa mereka. Bahkan banyak di antara guru-guru kita, mereka seakan tidak diperhatikan, kurang mendapatkan perhatian. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita. Siapapun juga. Makanya bagi seorang murid tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan gurunya karena mereka telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat
Tahukah kita bahwasannya yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu? Tahukah kita bahwasannya ketika Allah Azza wa Jal menurunkan Adam dan Hawa ke muka bumi ini, malaikat bertanya, apa yang engkau inginkan ya Rabb dengan manusia? Nah, manusia itu merusak, menumpahkan darah. Allah berikan jawaban di dalam surah Al-Baqarah itu. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat mereka bertanya, ini bertanya tentang hikmahnya, bukan bertanya protes. Tidak mungkin para malaikat bertanya protes. Nah, malaikat itu tidak melakukan dosa, kesalahan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk di muka bumi ini yang merusak, menumpahkan darah? Seakan-akan malaikat tahu tabiat manusia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan Allah memberitahu malaikat tentang tabiat manusia, sehingga mereka dalam ayat ini sudah didahului oleh pengetahuan mereka, sehingga mereka bertanya. Ada sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa dulu bumi ini ditinggali oleh bangsa jin dan mereka merusak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas malaikat mereka mengetahui ilmu bahwasannya manusia memiliki tabiat merusak, menumpahkan darah. Ya. Di potensi merusaknya ada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami selalu mensucikan Engkau, memuji Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada jawabannya? Alasan Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini? Belum. Karena Allah hanya mengatakan, aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Baru ayat setelahnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, semuanya. Karena itu pendapat yang tepat berkaitan dengan bahasa, bahasa itu berasal dari bahasa Adam alaihissalam. Tapi bahasanya bahasa apa? Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. Apakah bahasa Arab? Tidak diketahui. Yang jelas bahasanya Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Itulah jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Ilmu. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada malaikat bahwa memang betul manusia yang akan tinggal di muka bumi memiliki potensi merusak, memiliki potensi untuk membunuh, menumpahkan darah, melakukan kezaliman ini dan itu. Tapi dengan ilmu mereka akan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang ilmu. Makanya kita berbeda dari hewan. Ilmu, karena ilmu. Maka guru-guru kita adalah orang yang sangat berjasa kepada kita, terlebih dalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini mengajarkan kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi juga akhir. Kehidupan yang kekal dan abadi. Seandainya kita tidak mendapatkan ilmu agama, kita tidak duduk di majelis ilmu, kita tidak rajin sholat berjamaah, dan seterusnya, maka mungkin kita tidak masuk surga. Atau kita, na'udzubillah, ya, berada dalam kekufuran. Tapi berkat ilmu itu, melalui lisan-lisan mereka, kemudian hidup kita terarah, hidup kita benar. Kita tidak bermuamalah dengan riba. Kita tidak menzalimi orang. Kita jaga lisan kita dari riba, namimah, dan seterusnya. Kita bisa beribadah kepada Allah. Kita tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian orang dengan kemuliaan semacam ini Allah masukkan ke dalam surga. Maka jasa yang sangat besar sekali bagi para guru. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gurunya para guru. Maka Rasulullah mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Untukmu ada pahala yang tidak akan pernah terputus. Selama umat ini beramal saleh, maka Nabi mendapatkan bagian pahalanya. Karena pahala itu terus mengalir, diamalkan oleh umatnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan itu, mengurangi sedikit. Makanya jangan lupakan guru-guru kita yang sudah mengajarkan Iqra dulu. Siapa ya yang mengajarkan Iqra? Di kampung, oh iya, doakan beliau. Kalau kita pulang kampung, mudik, kunjungi guru kita. Berikan hadiah kepada guru kita. Karena jasa mereka sangat besar buat kita. Ya. Berkata Imam Syu'bah bin Hajjaj, ulama besar dalam ilmu hadis, hujjah, yang wafat tahun 160 Hijriah, Imam Syu'bah bin Hajjaj. Beliau berkata, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma hayya. Aku apabila mendengar dari seorang
sebuah hadis, maka aku bagaikan budak baginya selama dia masih hidup. Imam Syu'bah, seorang ahli hadis, apabila mendengar sebuah hadis dari orang, jadi kan orang ini jadi gurunya, maka aku posisikan diriku seperti budak bagi mendapatkan satu hadis. Tentu ini sikap Imam Syu'bah dalam menghormati gurunya. Meskipun yang didengar hanya satu hadis, tetapi begitu memuliakan gurunya. Subhanallah, ya. Waqala, dan dia berkata, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu. Tidaklah aku mendengar dari seorang sesuatu, jadi ilmu maksudnya, terutama hadis, karena beliau adalah ahli hadis, ya, kecuali aku selalu mengunjungi beliau, kunjunganku kepada beliau lebih banyak daripada apa yang aku dengar. Ini untuk menunjukkan kepedulian beliau kepada gurunya, sowan kepada guru. Sowan. Ya, kalau di zaman kita sudah jarang ya, murid sowan kepada gurunya, sudah jarang. Atau paling tidak via WA menanyakan kabarnya, Ustaz bagaimana kabarnya, sudah jarang. Tentu disesuaikan dengan keadaan. Kalau semua muridnya sowan semua juga repot ya. Waktunya habis disowanin murid-muridnya. Tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa kita tidak lupa terhadap guru kita. Udah lama nggak ketemu. Kebetulan pulang kampung, sowan kepada guru kita. Guru TPA kita dulu, sowan. Guru madrasah kita masih hidup, datang. Sebagai bentuk ta'zim kita kepada guru-guru. Guru tetaplah guru, jasa mereka tetaplah jasa mereka. Ya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah. Wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi, dan hendaknya murid mendoakan gurunya sepanjang hidupnya. Kita doakan guru-guru kita yang sudah wafat, kita doakan agar Allah mengampuni mereka. Yang masih hidup, semoga Allah menjaga mereka. Wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu, dan memperhatikan keluarganya, kerabat-kerabatnya. Aw widda'ahu ba'da wafatihi, atau anak keturunannya setelah wafatnya beliau. Wa yata'ahadu ziyarata qabrihi wal istighfar lahu was sadaqata anhu, dan menziarahi kuburnya, mintakan ampun kepada guru kita apabila sudah wafat. Kebetulan kita bisa berziarah ke makamnya, kita datang dan kita ziarahi guru kita. Dan ziarah kubur hukumnya sunnah. Apabila yang dilakukan sunnah atau perkara yang mubah, maka sunnah. Dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, aku dulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur mengingatkan kematian. Was sadaqata anhu, dan bersedekah atas nama guru kita.
Ini tentu bagi dan ini adalah kebanyakan ulama berpendapat sampainya sedekah untuk orang lain. Ya, sampainya sedekah untuk orang lain. Bahkan sebagian ulama mubalaghah menyampaikan ijma, meskipun ada sebagian pendapat tidak. Tapi sedekah insyaallah sampai kepada mereka. Baru sedekah bacaan Quran itu nanti dibahas. Sedekah bacaan Quran apakah sampai, ya, karena tidak ada contohnya bersedekah Fatihah, bersedekah Al-Baqarah. Tentu kalau itu sampai secara nas jelas, kita sangat suka. Sehingga kita bisa mengirimi kakek buyut kita dengan Al-Fatihah. Kalau bisa. Sebagian ulama mengatakan sampai. Dan ini madhabnya Imam Ahmad. Tapi kebanyakan ulama jumhur bersedekah dengan bacaan Al-Quran tidak sampai. Termasuk madhabnya Imam Syafi'i. Ini madhab beliau. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Surah An-Najm. Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh mendoakan orang. Ya, pada asalnya terputus kecuali itu. Dan membaca Al-Quran ditujukan kepada orang lain tidak ada dalam hadis, maka terputus. Ya, tapi ini masalah khilafiyah yang masyhur. Masalah khilafiyah yang masyhur antara para a'immah kibar. Tapi hanya mengirim bacaan, bukan duduk bersama-sama kemudian membaca dengan niat kepada orang. Tidak pernah ada contohnya. Tidak ada contohnya. Baca Yasin dan seterusnya. Jadi ada mengirim doa. Tidak ada perbedaan pendapat. Mengirim doa. Karena isi dari sholat jenazah pun mengirim doa. Allahumma ighfir warhamhu wa'afi. Kita berdoa kepada Allah untuk dia. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Bersedekah ada sedikit perbedaan pendapat, tapi yang rajih boleh. Sedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Ya, ada perbedaan pendapat. Kalau kita ingin keluar dari perbedaan pendapat, maka sudah untuk yang diwasiatkan saja. Kemudian yang ketiga adalah mengirim bacaan Quran. Kebanyakan ulama tidak sampai. Tapi dalam madhabnya Imam Ahmad sangat-sangat diharapkan sampai. Justru madhabnya negeri yang dianggap Wahabi membolehkan. Karena itu fatwa para masyayikh sampai. Ya. Justru madhabnya Imam Syafi'i tegas, tidak sampai. Nah, jadi ini permasalahan yang kadang nyampur di tengah kaum muslimin antara doa dengan mengirim pahala. Karena mengirim pahala itu kan seperti transfer. Pahala harusnya buat kita untuk orang lain. Bisakah pahala kita berikan kepada orang lain? Ini yang di masalah. Kalau doa tidak ada perbedaan pendapat. Kadang orang-orang awam tidak membedakan itu. Kita kan membuat acara duduk mendoakan mayit. Mendoakan tidak ada perbedaan. Anda doakan saudara Anda. Tidak ada masalah.
mintakan ampun, tidak ada masalah. Tapi mengirim pahala ini yang jadi permasalahan. Nah, ya, kita hormati guru-guru kita. Ini poin yang keempat. Hatta setelah meninggal dunia, kita doakan ampunan untuk guru-guru kita. Kemudian yang kelima, al-khamis ay yasbir ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluq. Bersabar atas jafwa, sikap kaku, kasar, ini jafwa yang muncul dari syekhnya, dari gurunya, atau adanya akhlak yang kurang baik. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Jangan kemudian ini menghalangi dia untuk bermulazamah terhadap gurunya, dan karena akidahnya masih bagus. Ada Pak, kita tidak pungkiri, ada guru yang ilmunya Masya Allah bagus, akidahnya lurus, tapi muamalahnya bermasalah. Ada juga muamalahnya bagus, tapi cara penyampaiannya kurang bagus, atau bahkan kaku atau kasar dalam menyampaikan sebuah ilmu. Tapi kadang ada orang yang memandang kelembutan, aduh ustadznya lembek, gurunya kurang jos, kurang greget, atau aduh retorikanya begini. Bagi kita yang sudah lama belajar, anggap itu perkara yang biasa. Selama akidahnya lurus, ilmunya bagus, ambil. Duh Ustaz, tapi ana tahu muamalah dia. Udah, pura-pura tidak tahu. Karena ilmu yang disampaikan Karena kalau kita akan menjauh dari guru yang memiliki kelemahan-kelemahan semacam itu, kita nggak punya guru, Pak. Karena orang tidak maksum. Tidak maksum. Makanya di antara maqasid yang perlu kita fahami, jangan jadikan aib guru itu jadi bahan perbincangan. Ngobrol dengan teman, bicarain guru-guru kita. Di forum Facebook, cerita tentang guru ini, guru itu. Di WA, digibahi guru itu. Nanti kehormatannya tidak ada. Akhirnya ilmu yang diajarkan tidak diambil oleh umat. Maka perlu ditutup. Kalaupun kita dapat info tentang keburukan guru-guru kita, sudah, forumnya forum privat saja. Jangan dijadikan sebagai bahan upload ya, di share kemana-mana. Akhirnya kehormatan guru itu tidak ada, wibawanya tidak ada. Akhirnya orang yang mendengarkan ilmu itu sudah merasa padahal yang disampaikan benar. Itu sebuah kisah yang unik, kisah yang unik antara Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Tidak disebutkan di sini. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, ini dua sahabat ahli hadis besar, Pak. Dan dua-duanya ini termasuk tabaqah ulama yang pertengahan. Tidak terlalu syadid. Pokoknya kalau menerima hadis harus perfect. Ada ulama yang begitu. Seperti Imam Syu'bah. Itu perfect sekali, Pak. Guru itu ketahuan sedikit lemah hafalannya ditinggalkan. Ada hadis yang semacam itu. Atau sesuatu yang menghilangkan muru'ah sedikit, tinggalkan. Ketat sekali. Ini mutasyaddidin, tabaqahnya mutasyaddidin. Di antara Imam Syu'bah.
Ya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Ahmad pertengahan. Imam Ahmad pertengahan. Imam Ahmad, kemudian Yahya bin Ma'in. Ada yang mutasahilin, yang bermudah-mudahan. Seperti Al-Imam Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban. Ya. Tipe-tipe orang kan begitu, Pak. Tipe orang begitu. Guru pun sama, ada yang ngetesnya gampang. Ada yang guru kalau ngetes susah sekali ya. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad pergi ke Syekh namanya Imam Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain. Ulama ahli hadis. Dan Imam Al-Fadl bin Dukain ini ahli hadis besar, hujjah, thiqah, tidak ada keraguan tentang adalahnya Imam Al-Fadl. Hujjah dalam menyampaikan riwayat. Tapi Imam Yahya bin Ma'in ingin menguji Imam Fadl. Bagaimana sih hafalannya? Imam Yahya. Jadi ingin menguji. Salah satu cara mengetahui kethiqahan ulama adalah dengan menguji. Ada cara mengetahui thiqah ulama, satu dengan syuhrah. Sudah dianggap oleh semua ulama bahwa dia adalah hujjah. Seperti Imam Bukhari. Tidak perlu ditanyakan lagi Pak Imam Bukhari. Istifadah, syuhrah. Itu namanya. Maka digelari Amirul Mukminin fil Hadis, Imam Bukhari. Imam Ahmad, tidak ditanya Imam Ahmad. Antum cari tahu, Imam Ahmad ini gimana? Siqah atau enggak perlu, Pak. Imam Syafi'i, hujjah, tidak perlu ditanya. Jadi jangan ditanya hafalannya kuatnya bagaimana, jangan. Pada bagaikan gunung yang kokoh sekali ilmunya. Makanya kalau ada orang bisa mendatangkan khodam, saya pengen ketemu khodamnya Imam Syafi'i. Kenapa khodamnya orang-orang yang kecelakaan atau yang dulu pada zaman Belanda? Saya pengen ketemu khodamnya Imam Syafi'i. Bukan khodam, Qorin. Bisa mendatangkan arwah Qorin. Saya pengen ketemu dengan Qorinnya Imam Syafi'i. Ketemu Qorinnya Imam Bukhari. Kalau bisa. Tidak ada yang menjamin kebenaran. Maka jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Nah, Imam Yahya, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Fadl bin Dukain. Dan beliau adalah thiqah. Imam Yahya ingin menguji, caranya adalah dengan menanyakan hadis. Menanyakan hadis, beliau mempersiapkan 30 hadis. 10 hadis. Begitu bertemu dengan gurunya, setiap 10 yang ke-11-nya disisipin satu hadis yang bukan dari gurunya. Tambah 10 lagi, sisipin satu. 10, jadi 33. Maka Imam Yahya di hadapan gurunya, Imam Fadl, setor bacaan. Hadis yang pertama disampaikan, haddatsana fulan. Syekh, ini hadis engkau? Ya. Hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Syekh, ini hadis engkau? Ya. Jadi dari riwayat Imam Fadl. Hadis ke-10, hadis yang ke-11 disampaikan hadis yang bukan dari Imam Fadl. Itu bukan hadis dari saya. Hadis dari yang lain. Mulai lagi. 10 yang kedua. Ya, hadis dari saya. Habis tambahin satu lagi. Bukan. Tapi gurunya tahu. Trik muridnya. Ini orang lagi ngetes nih. Tahu dia, murid ini lagi ngetes. Maka kemudian Imam Fadl mendekati dua orang muridnya tadi, Imam Yahya dan Imam Ahmad. Sama-sama ahli hadis besar, Pak. Tapi posisinya Imam Fadl itu guru. Maka
Didekatlah dua muridnya itu, dan kemudian Imam Fadl berkata, adapun ini tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik. Adapun kamu, prasangkaku kamu itu melakukan hal yang kurang baik. Maka ditendang muridnya itu. Kurang ajar gitu ya, tendang muridnya. Sampai jatuh. Imam Yahya. Jadi gurunya itu ada sifat kasarnya, Pak. Kalau kita kan sebel tuh ya biasa aja ya. Murid kurang. Kalau dia nggak, tendang langsung muridnya. Jatuh Imam Yahya, kemudian ditinggal oleh Imam Fadl. Sebel dengan muridnya. Lalu Imam Ahmad ngejek. Sudah saya bilang bahwa beliau itu orang yang siqah. Kenapa harus diuji? Kata Imam Yahya, la farsatuhu ahabbu ilayya min rihlati. Sungguh tendangannya lebih aku sukai daripada aku perjalanan jauh untuk mendapatkan hadis. Jadi tendangannya itulah yang gak nguatin, Pak. Jadi ada guru-guru yang temperamen, ada guru-guru yang melihat gelagat muridnya sedikit yang kurang menyenangkan langsung ditegur. Bahkan ada teman sendiri saya dalam sebuah kajian, dia baru ngaji, Pak. Baru ngaji, dia bawa minuman, dipegang pakai tangan kiri. Di forum kajian, Pak. Dia minum, baru ngaji. Tatonya aja banyak, Pak. Baru ngaji. Langsung ditegur di majelis ilmu, setan. Itu betul. Setan. Kaget dia. Minum tangan kanan. Yang minum tangan kiri, setan. Dia dipermalukan di majelis ilmu. Kira-kira kalau sebagai murid yang apa ya? Antum posisi dia gimana? Dibegitukan di majelis ilmu di hadapan orang banyak dan dia malu. Kadang ada guru yang tidak bisa menahan rasa sebelnya. Tapi ada juga melihat, oh dia sepertinya baru ngaji. Dia baru. Inilah luar biasanya menerapkan fikih dakwah. Karena itu Rasulullah SAW melihat Umar memegang Injil, marah. Mukanya merah langsung. Seandainya, Taurat ya, perjanjian lama. Seandainya Musa hidup sekarang, tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti aku. Rasulullah mukanya merah. Umar baru memegang Injil atau perjanjian lama. Tapi orang Arab Badui yang kencing di masjid, biarkan, udah biarin. Orang Arab Badui menarik syal. Nabi diberi hadiah syal, ikat begitu, baru dapat dikasih oleh seorang, bertemu dengan orang Arab Badui, ditarik syal itu, kenceng-kenceng sampai Nabi mau jatuh. Begitu dilihat orang Arab Badui, ya Muhammad berikan ini. Ambil. Subhanallah. Jadi Rasulullah menempatkan kapan harus segera memberikan respon itu Nabi paham. Umar orangnya tegas, orangnya kuat. Kalau diberikan tekanan, kuat. Sedangkan orang-orang jahil yang nggak tahu apa-apa, keras dikerasin, ya nggak ada manfaatnya, malah bisa jadi lari dari dakwah. Kecuali dia mau mengintrospeksi diri, ya saya yang salah. Jadi ada guru-guru yang memang kadang keras dalam mendidik muridnya. Kita ingat dulu bagaimana guru-guru kita di TPA bawa rotan. Mengalami, Pak. Di kampung-kampung masih, Pak, bawa rotan. Kalau enggak bambu. Salah ya, kan? Dihukum tangan, Pak. Saya kecil masih mengalami. Guru
madrasah saya. Salah satu, plek satu. Salah dua, plek, padahal nilainya 9. Tetap kena. Tapi hasil didikan keras itu berbekas. Oh iya, guru-guru kita dulu memukul dengan bambu untuk kebaikan kita. Coba kalau itu diterapkan pada saat ini. Langsung dilaporkan ke Komnas Anak, perlindungan anak. Akhirnya banyak anak-anak yang manja, banyak anak-anak yang ya begitulah. Nah, maka Imam Yahya rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa tendangan gurunya itu lebih dia sukai daripada harus pergi jauh, ya, rihlah thalabul ilm. Ya, subhanallah. Jadi kadang ada guru yang semacam itu, retorikanya kasar atau pemilihan diksinya kurang hikmah, kurang tepat. Iya, kita tahu, oh ini kurang, oh ini kurang. Kita bisa menilai, tapi kita bisa narik kesimpulan. Intinya begini, intinya begini. Kita ambil saja, Pak. Ya, kita ambil, kita pilah. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, man lam yasbir ala dhulli ta'lim baqiya umruhu fi amayatil jahalah. Siapa yang tidak bersabar atas terhinanya dalam belajar, maka umurnya ya akan terus di dalam kebodohan, gelapnya kebodohan. Jadi belajar itu memang kita menghinakan diri dalam belajar pada guru kita. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Siapa yang sabar dalam belajar meskipun gurunya semacam itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita punya anak, guru TPA-nya galak begitu, biarin aja Pak. Biarin aja. Kecuali kalau sudah berlebihan, mukul sampai biru atau apa, itu sudah kekerasan. Tapi kalau dididik dengan keras, dengan tegas, terus tepat waktu dan sebagainya, biarkan saja. Itu adalah kita juga sama memondokkan anak kita, mondok ke pesantren. Kita sedih lah ditinggal anak. Loh gimana nanti anak makan di pondok pesantren? Biasanya makan begini. Di sana nanti prihatin. Biasa, sedih. Tapi harus, biarin aja. Itu proses. Biar dia mengenal prihatin. Dia mengenal prihatin. Karena kalau anak-anak kita tidak mengenal prihatin, susah. Tempaannya kurang. Jiwa faktornya dalam dakwah nanti kurang. Kita butuh orang-orang yang kuat. Jiwa-jiwa tangguh, pejuang dalam dakwah. Apa-apa. Biarkan. Begitu mondok, sepekan ditengok. Pekan besoknya tengok lagi. Anak nanti terenyuh, ya akhirnya malah nggak betah. Biarkan, secara alamiah akan beradaptasi. Pak, manusia itu makhluk yang paling mudah beradaptasi sebetulnya. Makhluk yang paling mudah beradaptasi. Karena dia akalnya sempurna daripada hewan. Hewan nanti bisa beradaptasi. Manusia apalagi? Ya, potensi dia untuk beradaptasi itu bisa. Kalau sedih, dia tinggal olah perasaannya agar tidak bersedih. Ini memproses, dihibur. Itu perkara yang wajar dalam kehidupan anak-anak pesantren. Tidak mungkin seperti di rumah, tidak mungkin seperti di hotel yang disiapkan ini dan itu. Nah, dikatakan juga dalam sebuah syair, isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Sabarlah kamu ya untuk mendapatkan obat apabila kamu yang mendapati kasarnya tabib, dokternya kurang enak, tapi resepnya manjur, tokcer, mujarab, sudah, sabar saja.
Wasbir li jahlika in jafauta muallima. Sabar terhadap kebodohanmu apabila kamu mendapatkan kasarnya guru. Di posisi guru itu seperti tabib atau dokter. Ya. Ini bagi murid, posisi kita bagi murid. Tentu bagi guru tentu memperbaiki. Bagi guru tentu memperbaiki. Nah, ini poin yang ke-5. Sekarang yang ke-6. Ayashkur syekh ala tawqifihi ala ma fihi fadilah wa ala tawbiqihi ala ma fihi naqisah. Tetap berterima kasih kepada guru ya, dalam hal yang di situ ada kelebihan dari gurunya. Jadi kita menganggap guru kita, oh insya Allah, kita bersyukur kepada guru kita, berterima kasih kepada dia dalam kelebihannya. Tapi juga kita bersyukur dalam koreksian guru atau hal-hal yang kita dikoreksi oleh guru kita, dia tetap sabar. Apalagi belajar tajwid, Pak. Kalau gurunya ya benar, coba baca Bismillah, kurang, hamsnya kurang, huruf ini, hukum ini kurang, gunnahnya kurang, ini kurang. Kalau nggak dikasih tahu, ya. Makanya kalau belajar tajwid bareng-bareng, ya siap dikoreksi, siap dengan teman-teman. Apalagi orang kita kan sukanya ketawa, Pak ya. Jangan dianggap itu penghinaan. Itu memang begitu, memang begitu. Belajar di kelas, kadang hiwar bahasa Arab, lucu, kadang salah. Ya biasa. Jangan dianggap itu sebagai hal yang memalukan. Itu proses biasa. Apalagi gurunya memberikan celak pada dia, kurang ini, biasa. Anggap itu adalah kritik yang harus saya perbaiki. Kritik yang harus kita sebagai bentuk muhasabah kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7, alla yadkhul ala syekh fi ghairil majlisil 'am illa bisti'dan. Tidak masuk ke majlis syekh selain majlis yang umum kecuali dengan izin. Kalau syekhnya punya 2 majlis, ada majlis umum, kajian umum semacam ini, lalu syekhnya membuka kelas khusus tajwid misalkan, maka antum mau ikut izin dulu dengan gurunya, karena itu adalah kelas khusus. Barangkali beliau akan menerapkan standar tertentu, atau kelas bahasa Arab. Ini kelas bahasa Arab untuk pemula atau lanjutan. Antum pemula, tanya dulu. Atau antum lanjutan, tanya dulu, ini untuk pemula atau lanjutan Ustadz? Oh, ini untuk pemula. Antum sudah belajar, sudah ada dasar, sehingga mengulang lagi kan. Jangan sampai antum masuk lalu kecewa, ya yang dipelajari itu lagi. Jadi kita harus memahami, karena terkadang standar kompetensi menyesuaikan muridnya. Sebetulnya guru itu pengen memberi semua, Pak. Antum kalau punya guru, yakin bahwa guru-guru kita itu pengen memberi ilmu yang dia miliki. Semuanya. Imam Syafi'i dulu berkata kepada Imam Rabi murid beliau, seandainya ilmu itu makanan, aku akan suapi terus. Semuanya akan aku beri. Karena memberikan ilmu kan tidak hilang ilmu itu. Beda dengan harta. Kalau kita punya harta,
berkurang. Itu kalau sedekah Allah akan memberikan keberkahan. Tapi kan secara fisik kurang. Kalau ilmu kan tidak. Sebetulnya guru itu ingin memberikan semua ilmu. Apa yang dia punya? Kasih semua. Agar muridnya sama dengan dia. Insya Allah kalau gurunya benar, akan diberikan ilmu itu dengan mudah. Tapi memang terkadang dalam proses belajar ada standar. Maka murid-murid yang akan belajar kepada gurunya harus izin. Harus izin kepada gurunya. Ya Syekh, saya ingin ikut kajian antum di sini. Itu bisa tidak? Oh bisa, silakan. Ya. Nah. وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل. Dan hendaknya ketika masuk kepada syekh di majlis itu, wa qalbuhu farighun minasyawagil, hatinya kosong dari hal-hal yang menghalangi hati itu. Untuk mau duduk di majlis ilmu, kalau bisa sih hati itu memang siap untuk mendapatkan ilmu. Kecuali antum ingin menghibur, sedang sedih, menghiduplah saya duduk majlis ilmu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ingin betul-betul memanfaatkan, hati itu memang siap mendapatkan ilmu. Makanya kalau duduk di majelis ilmu, ya maksimalkan. Sayang, udah meluangkan waktu, pagi-pagi harusnya bisa melakukan apa, pagi-pagi duduk di majelis ilmu, atau di kajian-kajian di sore, malam. Sayang kalau kita tidak maksimalkan duduk di majelis ilmu. Buka HP nantilah. Facebookan nanti setelah majelis ilmu. WhatsApp entarlah. Kecuali penting sekali seperti orang tua yang menghubungi, segera izin. Sayang waktu yang kita luangkan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ke-8, yajlis baina yaday syekh jilsatal adab kama yajlisus sabiyyu baina yadayil muqri'. Duduk di hadapan syekh gurunya itu dengan duduk yang beradab. Seperti duduknya anak kecil di hadapan gurunya muqri' yang biasa mengajarkan Al-Qur'an. Anak-anak yang setoran itu kan duduknya rapi. Nah, majelis ilmu jangan kakinya selonjor kemudian digerak-gerakan, kakinya glek. Apalagi ngudut atau di belakang makan banyak. Makan minum boleh, cuman yang patut saja. Permen kan nggak ketahuan gitu. Tapi kalau makan banyak loh, ini Ustaz ya, sambil makan, pantas. Kakinya goyang-goyang, atau main pulpen, tek lek. Atau main apa? Hilangkan dari perkara-perkara yang kira-kira akan menyibukkan antum dan itu kurang tepat dilakukan di majelis. Duduk dengan tenang menghadap ke gurunya. Nah, ini banyak sih, cuman kita cepatkan saja. Wala yukthiru tanahnuh min ghairi hajah. Jangan sering ya. Wala yabsuq, jangan meludah. Kalau zaman dulu kan masjidnya mungkin ada yang masih sederhana mungkin. Kalau di sini kan nggak bisa. Nah, ya kira-kira itulah. Jadi salah
tadi, kecuali memang butuh ya. Kemudian yang kesembilan, ayyuhsin khitabahu ma'a syekh biqadril imkan, memperbaiki cara bicara terhadap syekhnya semampunya. Jangan katakan wala yaqulu lahu lima, kenapa? Au mengatakan la nusallim, aku nggak terima. Nah, ini kurang baik. Jadi ketika guru menyampaikan sesuatu, apalagi bertanya, sudah dijawab, ya bisa begitu, tak? Protes berarti. Atau disebutkan di kitab-kitab lain seperti membandingkan jawaban guru dengan guru lain. Kan, Syekh, apa hukumnya ini? Jawab, kata Ustadz Fulan begini, kata Syekh Fulan begini. Itu nggak baik. Biarkan ilmu syekhnya berbicara dan diberikan kepada muridnya sesuai dengan apa yang difahami oleh syekh. Jika ada permasalahan-permasalahan baru yang butuh telaah dan berbeda, itu biasa. Kecuali majelisnya adalah majelis diskusi, berarti sudah sama-sama siap untuk berbeda. Majelisnya adalah majelis diskusi, muridnya juga sudah berilmu, Syekh, jadi ada hadis yang begini, enggak, ini begini, pemahamannya begini. Biasa. Bahkan terkadang ada sedikit perdebatan antara guru dan murid, biasa. Karena majelisnya adalah majelis diskusi. Tapi kalau majelisnya satu arah, guru menyampaikan, murid bertanya dijawab, jangan dibandingkan. Menurut Ustadz Fulan begini. Jangan. Ya, karena berarti membandingkan dengan guru-guru yang lain. Hendaknya jangan. Nah, dan memanggil dengan panggilan yang pas. Yang pas. Baik di majelis ilmu atau di luar majelis ilmu. Di majelis ilmu ya dipanggil, meskipun teman dekatnya atau usianya lebih muda, tetap dipanggil guru atau ustadz atau kiai atau buya kalau di negeri, di tempat-tempat lain. Panggil saja. Begitu juga di tempat lain. Meskipun beliau teman goes, teman mancing, teman futsal, teman badminton. Jangan karena kedekatan kita dengan guru lalu hilang gap itu. Tetap dia guru kita. Yang dipanggil bro, gimana bro? Ustaznya dipanggil bro. Atau dipanggil dengan namanya. Ya. Tetap dipanggil dengan panggilan. Cepat aja, yang ke-10. Idza sami'a asy-syekh yadhkur hukman fi mas'alah aw fa'idah mustaghrabah aw yahki hikayah aw yunshid syi'ra wa huwa yahfadh dhalika azgha ilayhi izgha'a mustafidin lahu fil hal. Apabila mendengar gurunya menyebutkan sebuah hukum atau faedah yang asing atau menghikayatkan sebuah hikayat atau mendendangkan syair, muridnya sudah hafal atau sudah tahu lebih dulu. Misalkan guru, ini ada suatu cerita yang unik dalam kitab ini. Muridnya dalam hati, ini udah baca, udah lama itu. Udah tahu, udah lama. Maka jangan kemudian mengatakan kepada gurunya, ini udah tahu. Biarkan aja. Posisikan kita seperti orang yang nggak tahu. Bahkan kalau bisa, mengiyakan. Padahal ilmu itu sudah kita tahu dah. Sudah tahu sebelumnya. Seperti tidak tahu apa-apa. Ya, untuk menghormati gurunya. Ya, untuk menghormati gurunya.
Kemudian yang ke-11, alla yasbiq asy-syekh ila syarhi mas'alah aw jawabi su'ali minhu aw min ghairihi wala yusariquhu fihi. Tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan sesuatu atau menjawab sesuatu, ya. Tidak juga mengiringi gurunya. Ustaz, apa hukumnya ini? Syekh, apa hukumnya ini? Ditanyakan, yang ditujukan kepada satu orang, yang lain jawab, boleh. Jangan. Biarkan orang yang lebih berhak untuk bicara. Termasuk di grup-grup WhatsApp. Di grup itu ada ustadznya. Dan biasa beliau yang menjawab. Kadang kita kelepasan, ustadz bantu jawab. Bantu jawab. Jangan bantu jawab. Bisa jadi jawaban antum benar, bisa jadi salah. Kan malu antum. Malu. Mungkin dipanggil kan bisa ya. Ustaz, ini mohon dijawab, pertanyaan ini belum dijawab. Gitu aja. Meskipun antum tahu jawabannya itu. Panggil aja. Biar nanti ustaznya yang jawab. Karena bisa jadi kelewat, tenggelam chatnya. Jangan ustaz bantu jawab. Ya. Nah, jadi murid pun harus memahami. Bahwa kita murid, bagaimanapun kita murid. Sama, kita diskusi dengan guru kita. Guru kita beda dengan kita. Ya, tetap saya itu murid. Tetap. Saya yakin dengan ilmu saya. Gurunya yakin dengan ilmunya. Ya sudah. Tapi di hadapan gurunya tetap kita hormati. Guru kita salah guru kita. Menyebutkan sebuah kaidah, salah penerapannya. Menyebutkan sebuah hadis, salah keliru pemahamannya. Tetap kita hormati. Ya. Kemudian yang ke-12, idza nawalahu syekh syai'an tanawalahu bil yamin. Apabila syekh memberikan sesuatu, maka berikan dengan tangan kanan. Berikan dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, ya. Ini diantara adab saja bisa dibaca di buku itu. Yang ke-13, idza ma'a syekh falyakun amamahu bil lail wa wara'ahu bin nahar. Kalau jalan bersama syekh, kalau di malam hari kita di depan. Kalau siang hari kita di belakang. Ini tentu kondisional ya. Jadi mungkin malam agar melindungi syekhnya, gurunya. Mengawal dari depan. Tapi kalau siang, biarkan syekhnya di depan, kita di belakang. Biarkan langkahnya lebih dulu daripada kita. Ya. Nah, kalau di masyayikh Saudi sampai sekarang pun Masya Allah. Masyayikh selesai dari majelis, berjalan itu pun tetap diiringi oleh murid-muridnya. Ada yang membaca, ada yang bertanya, Masya Allah. Ya. Maka itu butuh kita mengetahui beliau akan kemana, berjalan kemana. Kita ikuti saja. Nah, Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa sampaikan pada pagi hari ini tentang adab murid terhadap gurunya, ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang adab dalam pembelajaran, membaca, dalam membaca itu nanti ada adabnya. Karena perlu ya, kadang kita membaca tidak itu dengan arahan gurunya, maka tidak optimal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan. Saya pernah menemukan masjid yang adzan subuh dilambatkan 8 menit. Bagaimana menyikapi ini? Iya. Memang masalah sholat subuh ini dibahas, sebenarnya udah lama ya.
berawal dari kesaksian-kesaksian mereka yang tahu dan hidup di tengah tempat yang bisa melihat fajar sodik. Jadi kita tidak beda bahwasannya sholat subuh itu harus fajar sodik. Fajar ada dua, fajar sodik, fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang masih dusta. Maksudnya sinarnya masih lurus, belum menyebar. Kalau fajar sodik itu sudah menyebar. Kapan bisa dilihat dan di mana bisa dilihat? Di sebuah tempat yang minim pencahayaan, seperti di tengah laut atau di padang pasir yang luas, maka kita akan lihat fajar itu menyebar putih tapi belum putih terang. Kalau di kota-kota karena banyak lampu tidak bisa melihat. Jadi dasar hukumnya sholat subuh adalah fajar sodik, sama disepakati. Hanya kapan momen terjadinya fajar sodik. Sehingga mulai ada penelitian-penelitian orang-orang yang mulai meragukan karena ternyata sejarahnya dari Kemenak sendiri itu mengambil dari Mesir dan ditambahi 1 atau 2 menit ya. Harusnya ditambah itu, misalkan di Mesir subuhnya 4:30, ya, maka harusnya kita lebih dari 4:30, malah dikurangi karena kita lebih timur. Ya. 1 derajat itu ditempuh oleh matahari itu 4 menit. 1 derajat. Jadi kalau di atas di bawah ufuk sekian derajat, per derajatnya itu 4 menit. Nah, Kemenak itu mengurangi 2 menit. 2 derajat dari Mesir. Karena dulu kan orang-orang kita kan belajar di Mesir. Di Mesir berapa? Segini, sekian derajat di bawah garis ufuk. Oh, dikurangi derajatnya 2 sehingga lebih malam kita daripada di Mesir. 2 menit itu 2 derajat itu 1 derajatnya 4 menit sehingga 2 derajat agar sama dengan Mesir 8 menit. Itu kenapa ada ormas yang menetapkan kita biar sama saja dengan Mesir sehingga azan subuhnya 8 menit setelahnya. Itu karena kita lebih dahulu daripada Mesir. Ada sebagian asatidzah yang melakukan foto di pantai minim cahaya, menggunakan foto secara berkala, otomatis terus, dan itu dilakukan berhari-hari, kemudian menghasilkan citra yang sama tentang fajar sodik. Dan mereka berkesimpulan bahwa fajar sodik kita lebih cepat. Maksudnya belum saatnya fajar sodik. Kemudian diperkuat oleh para ahli falak di negeri kita yang mereka kemudian membuka masalah ini. Fajar sodik kita, subuh kita terlalu cepat. Jadi belum saatnya fajar sodik. Baru mau masuk fajar sodik. Masih fajar kadzib. Ini dulu sekitar 10 tahun lalu sudah mencuat. Dulu pernah sampai beda pendapat. Yang lain sudah sholat subuh dia masih makan. Padahal Ramadan. Dulu pernah. Nah sekarang sedang diusahakan untuk dikaji oleh Kemenak. Tapi ormas-ormas ada yang sudah menetapkan tambahin 8 menit agar sama dengan Mesir, minimal itu. Makanya di sini kita dalam bentuk kehati-hatian, sholat subuhnya
20 menit setelah adzan. Adzan dulu baru cetet 20 menit. Itu dalam bentuk hati karena ada dugaan ke situ. Ada dugaan ke situ. Terus gimana Ustadz kita sholatnya? Kalau bisa sholatnya dilambatin. Tapi kalau untuk puasa tetap ikuti kaum, kalau puasa ya, puasa sebisa mungkin ngikut kaum muslimin. Ya. Karena puasa itu kan butuh kehatian. Jangan sampai kita masih makan ternyata sudah. Tapi kalau sholat itu sebab masuk sholat adalah masuknya waktu. Ketika kita sholat belum waktunya tidak sah. Tapi kalau kita puasa, kita sudah menahan diri dari sebelum waktu subuh kan sah. Ini yang jadi masalah. Untuk subuh, kalau untuk duhur, asar, maghrib sih nggak ada masalah. Isya. Ini subuh. Makanya kalau bisa sholatnya dilambatkan. Ya, sholatnya dilambatkan. Kalau antum dekat masjid yang cepat sekali begitu adzan, lalu buru-buru iqomah, mending cari masjid yang lebih lama. Nah, 20 menit. Bahkan ada ahli falak mengatakan kita ini seharusnya dikurangi 7 derajat. Kalau bisa 7 derajat. 7 kali 4 28. Tapi ini masih digodok, masih dikaji oleh Kemenak. Mudah-mudahan nanti pemerintah mengumumkan. Bagaimana dengan ijtihad kita yang dulu? Kaidahnya la yunqadu ijtihadu bimithlihi. Ijtihad yang dulu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Karena kita dulu mengamalkan sesuai dengan keyakinan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita. Karena fajar itu memanjang, terus semakin lama semakin siang. Semakin lama semakin siang. Dan repotnya kita di kota tidak bisa melihat secara langsung. Ya kira-kira itu. Saya pernah menemukan masjid yang adzan subuhnya dilambatkan 8 menit. Bagaimana menyikapi ini? Ya, kalau bisa cari masjid-masjid yang lambat. Apalagi 20 menit. Bisa mandi dulu, ya. Bisa buang air dulu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu nasihat yang disampaikan semoga. Amin, insyaallah. Karena cuma mau tanya ini Ustaz, sangat menarik buku ini ya. Kalau seandainya gitu ya, mungkin Anda sudah istiqomah sama Ustaz, terus kemudian setelah Anda dapat ini, kira-kira Ustaz tersebut tahu nggak Ustaz ya kalau ada seperti ini bukti terhadap muridnya? Apakah aksan Anda sampaikan Ustaz pernah kok yang seperti saya pernah dengar kok dari buku hadapan ini kok apa aksan Anda menyampaikan? Syukur Ustaz. Nah, apa? Iya. Jika ada guru, ustadz atau guru-guru kita yang secara adab kita pandang ada yang kurang atau apa, maka manusia punya kekurangan di samping punya kelebihan ilmu yang dia miliki. Bisa jadi ilmunya belum sampai. Karena sampainya ilmu itu tidak bisa kemudian orang alim semuanya alim. Agak susah. Ada orang yang alim dalam ilmu hadis tapi berbicara tentang Al-Quran lemah. Sebaliknya ada orang yang alim dengan Al-Quran bicara tentang hadis
lemah. Ada orang yang akidahnya Masya Allah bagus, bicara tentang adab, tentang akhlak, tazkiyatun nufus, enggak ada. Makanya yang paling bagus, ilmu itu dikolaborasikan. Minim 3 yang tidak boleh kita lewatkan. 1, akidah, agar kita punya keyakinan. Akidah. Yang kedua, fiqih, agar kita bisa ibadah. Ibadah. Yang ketiga adalah akhlak, agar kita bisa bermuamalah dengan baik. 3 ilmu itu harus jalan, Pak. Akidahnya, fiqihnya, akhlaknya. Akidah tanpa fiqih hanya keyakinan saja. Ibadahnya kurang. Ibadah tanpa akidah, ibadahnya rajin, akidahnya keliru, juga kurang. Akidah bagus, fikih bagus, tanpa akhlak, berantem kemana-mana, Pak. Sabuk putih, dia bangga dengan sabuk putihnya, padahal di sana masih banyak sabuk hitam. Itu, makanya 3 ilmu itu harus dipelajari, harus dikombinasikan. Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Dan Ahlus Sunnah menetapkan akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Karena itu para ulama zaman dahulu, di samping akidahnya bagus, akhlaknya juga mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Nah, adab itu ada adab-adab yang secara mansus, nas, ada yang dipelajari berdasarkan pengalaman, dan seterusnya. Itu. Bisa jadi ilmunya kurang dalam perkara itu, ya, apabila kita nasihatnya diterima oleh guru kita, atau kita bisa memberikan hadiah berupa buku, Tadhkiratus Sami, bisa diterima, maka lebih baik itu. Karena para ulama mengatakan bahwa ilmu itu memiliki kesombongan. Saya bahasa Arabnya saya agak lupa. Ilmu itu memiliki hawa kesombongan. Ilmu memiliki hawa kesombongan. Artinya begini, orang kalau sudah berilmu, kemudian dia tidak mawas diri terhadap dirinya, ada potensi untuk sombong dan tidak mau diilmui oleh orang lain. Itu biasa, Pak. Makanya perlu untuk selalu tawadu, selalu merendah ke bawah, agar dia menerima perbedaan, dia menerima masukan dari orang lain. Itu penting orang berilmu. Bahkan kalau bisa orang-orang berilmu itu hidup dengan orang-orang awam. Dia terjun di kehidupan orang awam, agar dia tahu bahwa orang awam itu sangat butuh dengan ilmu, sehingga tawaduknya akan ada. Dan itu Rasulullah SAW, Nabi, Rasul, beliau tetap mendengar dari Abdullah bin Mas'ud baca Quran, agar ketawaduan itu tetap. Nabi SAW mendengar dari Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW naik keledai yang bonceng Mu'adz bin Jabal. Itu kan mengajarkan kepada kita agar orang-orang berilmu. Karena yang berat bagi orang berilmu, dia sudah biasa memberitahu kepada orang, dia bisa mengajarkan kepada orang, tapi terhadap dirinya, kadang dia merasa sudah berilmu. Saya sudah LC, saya sudah doktor. Wah, itu perlu untuk selalu merendah. Dan tidak ada orang yang tahu ilmu semuanya. Kulli di ilmin alim, di atas orang berilmu ada orang yang lebih. Maka perlu kita duduk dengan guru-guru yang lebih alim, sehingga kita mengenal, oh iya ternyata ilmu itu boleh dikasih hadiah atau dikasih apa agar dia membaca sendiri, daripada kita yang memberitahu guru-guru kita, sehingga apa? Terkesan menggurui. Ini ada hadiah
Bentuk siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Bagus ya. Vicky ASN dan karyawan, karya Ustadz Aminul Bait. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya gampang sekali. Insya Allah ini ada seorang yang menitipkan buat kita semua 2 hadiah. Satu buat akhwat ya. Oke. Satu buat ikhwan. Tadi Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in punya guru yang nendang Imam Yahya. Namanya siapa? Di belakang. Antum ya? Imam Fadl bin Lupa. Depannya bin siapa? Bin Lupa. Berarti antum. Masya Allah. Imam Fadl bin Dukain. Yang menendang Imam Yahya adalah Imam Fadl bin Dukain. Kuat ibu-ibu. Ya. Ada seorang ulama tadi mengatakan, ketika aku mendengarkan satu hadis dari seorang, maka aku bagaikan budak baginya. Siapa ulama ini namanya? Namanya siapa, Bu? Buka dulu. Ada yang mau jawab, ibu-ibu? Ada apa tidak? Kalau nggak bisa ya, kita ganti soal lah. Ada? Lupa. Lupa itu kesempurnaan manusia. Manusia kalau nggak lupa repot, Pak. Mau tidur ingat ya. Apa yang terjadi seharian. Tapi lupa dalam majelis ilmu kalau bisa jangan ya. Ingat, Imam Syu'bah bin Hajjaj. Rahimahullah ta'ala. Tuh, pertanyaannya apa buat akhwat nih? Yang gampang sekali ya. Siapa nama Imam Syafi'i? Siapa? Nah, ya itu dapat ya. Muhammad bin Idris, Masya Allah. Ya, silakan nanti ibu yang tadi dapat. Cukup ya? Nah, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari syaitan. Akhirul kalam, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.